Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa UT dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 051488889, asal UPBJJ Kota Bogor. Baik, dalam video ini izinkan saya untuk melaksanakan tugas 1 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan soal sebagai berikut yang akan saya tampilkan di layar. Saya akan menunjukkan untuk kameranya dulu. Oke, seperti yang di layar di sini tugas satunya yaitu nomor satunya ya, itu membuat rangkuman yang bahan materinya dari internet berkaitan dengan algoritma dan pemrograman komputer, dan juga yang B sejarah Java dan perkembangannya. Karena ini perintahnya itu membuat rangkuman, oke, dan untuk yang praktiknya itu di nomor 2, maka di video ini saya akan menjelaskan untuk praktiknya di nomor 2. Tapi untuk sekilas nanti saya akan tampilkan untuk yang rangkumannya, karena di sana juga sesuai dari web yang sudah saya ikuti dari Ibu Pembimbing Tutorial Online, yaitu Ibu Loli, tidak perlu untuk menggunakan aplikasi Java ya atau Visual Studio, karena nomor 2 ini yaitu membuat algoritma dan bentuk flowchart dan juga pseudocode, yang dimana di sini ada perintah output untuk jumlah penghasilannya. Baik, dan nomor 2 yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, itu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode dengan soal sebagai berikut ya. Untuk A, jika golongan A gaji 5 juta, B golongan B gaji 6.500.000, dan C jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, 1 sampai 5 dengan ketentuan salah satu contoh lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, dan seterusnya sampai nomor 5. Oke, langsung saja saya akan menampilkan untuk makalah atau di Microsoft Word yang sudah saya buat ya. Oke, di sini untuk nomor 1 sudah saya rangkum sedemikian rupa, dan sekilas saja untuk mengilas balik dari web ya yang sudah diikuti, yaitu tentang pemahaman algoritma dan pemrograman komputer ya. Oke, simpelnya dari Ibu Pembimbing Tutorialnya telah menjelaskan contoh sederhana algoritma itu, seperti kalau kemarin seperti membuat mie instan ya. Untuk itu ada proses merebus air, ada proses memasukkan mie, menambahkan topping. Untuk prosesnya itu bisa dari mana dulu, boleh dari merebus airnya dulu atau menyiapkan bumbunya dulu. Pada intinya tujuannya akan sama, yaitu membuat mie sampai jadi ya. Untuk proses nomor 1, 2, 3-nya itu berbeda, tapi pada intinya itu tetap sama. Atau yang saya buat ini ada contoh lain, yaitu membuat secangkir kopi. Di sini ada rebus air, masukkan kopi ke dalam cangkir, tuangkan air panas ke cangkir, dan aduk kopi. Di sini bisa untuk hasilnya kan menjadi kopi ya. Untuk prosesnya itu ya bisa kita dari masukkan kopi dulu, bisa juga dari rebus air dulu. Jadi prosesnya banyak caranya. Begitu juga dengan algoritma ya. Algoritma itu banyak contohnya di kehidupan sehari-hari, kita bisa melakukan dengan cara yang berbeda tapi hasilnya tetap sama. Seperti itu kurang lebih yang saya tangkap di web. Panjang Ibu Pembimbing menjelaskan itu, tapi di sini saya akan merangkumnya saja. Oke, di sini juga ada ciri-ciri algoritma ya. Oke. Oke, lanjut. Di sini juga ada perkembangan sejarah Java dan perkembangannya ya, perkembangannya sampai saat ini. Ikut, dan ini yang tugas praktik membuat videonya, yaitu di nomor 2. Itu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode ya. Yang di sini sudah saya buat dalam bentuk PNG atau gambar. Dan juga saya akan menampilkannya nanti, saya menggunakan web draw.io yang di online ya. Dan juga di sini ada pseudocode-nya manual. Kenapa manual? Karena saya udah pastikan pada Ibu Pembimbing di web, yaitu tidak usah menggunakan program Java atau menampilkan hasil outputnya. Cukup dengan ketika seperti ini di Microsoft Word juga udah cukup. Yang penting sesuai dengan apa yang nanti diperintahkan.
Baik, langsung saja saya akan menampilkan dan menjelaskan untuk nomor 2 ya, khususnya untuk membuat flowchart-nya di aplikasi online ya, yaitu draw.io. Oke, di sini sudah saya buat sampai jadi seperti ini. Bisa dilihat ya. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bentuk-bentuk dari diagram flowchart ini ya, atau bentuk-bentuknya. Oke, sesuai dari web yang saya ambil untuk sumber referensi saya, yaitu di web ini di asana.com. Di sini menjelaskan secara detail tentang gambar-gambar atau bentuk dari flowchart itu sendiri dan fungsinya. Oke. Oke, di sini dari mulai kotak yang paling sering kita gunakan ya, ada bentuk rectangle ya atau persegi panjang, yaitu berfungsi sebagai, bisa dilihat ya di sini. Oke, proses ya. Untuk penjelasannya, simbol proses adalah komponen yang paling umum ya dari bagan alir dan menunjukkan langkah atau dalam proses. Di sini juga banyak ya untuk bagian rectangle ini ya, prosesnya banyak. Dan untuk yang ada satu nih yang beda, yaitu bentuk dari preparation or ini initialisasi ya. Oke, kayak apa? Ini inisialisasi lah gitu. Oke, simbol ini menunjukkan langkah persiapan inisialisasi dalam proses ya. Ini inisialisasi, sorry. Oke, untuk di sini juga ada yang bentuk apa? Decision ya, atau kayak belah ketupat ya di sini. Yaitu mewakili keputusan yang perlu dibuat untuk mencapai langkah proses selanjutnya. Biasanya ini berupa keputusan benar atau salah, atau pertanyaan yang ya atau tidak yang perlu dijawab. Oke, ada ya di sini ya. Dan untuk yang trapesium ya, atau trapesium, sorry, jajar genjang lah ya. Oke, untuk jajar genjang ini yaitu input dan output. Oke, yaitu mewakili proses memasukkan atau mengeluarkan data eksternal. Ya, atau ya tadi juga lupa ya, dari mulai ini sebenarnya harusnya memakai terminator. Oke, bentuknya oval seperti ini, yaitu komponen paling umum dari terminal dan terminator ini mewakili titik awal atau start atau mulai ya, dan atau akhir dari proses atau end nanti di akhir. Oke, saya rasa juga cukup semua yang digunakan di gambar atau di flowchart ini saya sudah jelaskan ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan untuk proses sesuai dengan soal yang diberikan ya. Jadi dari mulai ini ya, dari yang tadi ya, terminator bentuknya yaitu di sini saya menambahkan deklarasi dulu variabel yang ada di soal ya. Jadi saya masukkan golongan yang ABC tadi untuk yang pengelompokan gaji, terus jam lembur, gaji pokoknya berapa, input lembur, terus gaji lembur, dan juga jumlah penghasilan. Oke, di sini semua saya masukkan ya, karena kan tadi untuk bagian untuk bentuk ini itu preparation atau persiapan lah ya. Di sini deklarasi. Oke, di sini ada dua ya yang paling umum, yaitu input golongan dan input jam lemburnya. Oke, oke, saya akan menjelaskan. Full screen aja ya. Oke, di sini input golongan A sesuai dengan yang di soal. Sesuai yang di soal yaitu A jika golongan gaji A gajinya 5 juta, kalau iya golongan A itu juta. Kalau tidak akan ke bawah lagi yang di B, yaitu B 6.500.000 ya gaji pokoknya. Dan berikut juga untuk yang C, golongan C ya, yaitu gajinya 9.500.000 jika tidak. Jika tidak, mungkin jika tidak ada yang diinput, akan kembali ke input golongan lagi dengan sesuai pilihan yang diberikan A, B, C. Seperti itu ya. Oke, untuk yang input jam lembur. Oke, input jam lembur di sini seperti yang di soal untuk untuk ketentuannya ya. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Oke, yang dimasukkan di sini jika golongan A lembur 1 jam, gajinya 5 juta, akan dikalikan masuk ke sini ya, satu itu 1 jam ya, input jam kan ini 1 jam kali 30%. Atau nanti di pseudocode-nya untuk di codingannya itu, bukan codingan, di algoritmanya ya,
di pseudocode-nya itu nanti harus kita akan memasukkannya 0,30 karena itu akan berfungsi ya untuk perintahnya ya, untuk dikalikannya ya, karena kalau 30% ini tidak bisa sini. Oke, lanjut juga ke yang dua, jika karyawan lembur 2 jam maka gaji lemburnya 32%. Balik lagi ya, untuk yang jika 2 jam lemburnya 30%. Tergantung dari golongan mana yang kita input di awal. Misalkan B tadi kan 5 juta, golongan A ya, gaji 5 juta berarti dikali 30%. Jika golongan A lemburnya 2 jam berarti dikali 30% dan seterusnya sampai 38% atau lebih dari 5 jam, seperti itu. Berikut juga untuk nomor 2 sampai 5 ya, jika yang tadi seperti di soal, untuk golongan B dan C berlaku untuk semua, untuk pengkalian lemburnya ini ya, dikalikannya. Oke. Nanti masuk datanya itu, jika sudah benar inputannya, golongan dan input jam lemburnya sudah valid, akan masuk ke proses. Proses gaji lembur yaitu sama dengan input lemburnya dikali dengan gaji pokok. Sesuai yang saya jelaskan ya, dia akan mengalir ke bawah seperti ini. Jika sudah juga akan diproses jumlah penghasilannya, yaitu jumlah akhirnya ya, nanti gajinya itu gaji pokok nanti bakal ditambah oleh gaji lembur. Oke, contoh misalkan tadi 5 juta, input lemburnya 30%, nanti hasil akhirnya akan ditambahkan di jumlah penghasilannya. Dan lanjut ke outputnya tadi yang saya jelaskan ya, dengan bentuk jajar genjangnya atau jajar genjang seperti ini, yaitu outputnya print jumlah penghasilannya, lalu selesai. Oke, seperti itu untuk penjelasan saya tentang flowchart-nya ya, bisa dipahami. Flowchart ini untuk memudahkan kita khususnya di perusahaan ya, misalkan jika ingin membuat program sesuatu atau dalam presentasi, flowchart itu memudahkan kita karena sangat interaktif ya, dari teks dan juga bentuk gambarnya seperti itu, bisa mudah dipahami seperti itu. Oke, seperti tadi ya, misalkan untuk yang jumlah dari penggaliannya, contoh tadi kalau misalkan golongan A gaji 5 juta dikali misalkan dia lemburnya 1 jam, berarti 5 juta dikali 30%, atau sekitar 1.500.000 ya. Ya, dia jadi berhak dikali gaji pokok dengan lembur 1 jam, yaitu 1.500.000. Oke, 1.500.000 ditambah dengan gaji pokok dia 5 juta, berarti menghasilkan total akhir yaitu 6.500.000. Jadi, jika karyawan lembur di dalam perusahaan golongan A, contohnya, misalkan karyawan tersebut lembur 1 jam, maka dia berhak mendapatkan tambahan lembur yaitu 1.500.000 dengan hasil akhir jumlah penghasilannya itu 6.500.000. Mungkin cukup itu untuk flowchart, dan kita akan lanjut ke pseudocode ya. Oke, sini sudah saya masukkan untuk flowchart-nya, dan sini untuk pseudocode-nya. Oke, pseudocode ini seperti yang Ibu lagi-lagi untuk dari web yang saya tangkap, yaitu pseudocode itu bukan codingan. Ya, pseudocode itu mendekati dengan codingan atau algoritma yang bisa dipahami. Ini untuk perintahnya ya, atau teksnya. Deklarasi dulu tadi yang saya sebutkan untuk di flowchart ya. Preparasinya yaitu deklarasi jika golongan A maka gajinya 5 juta. Oke. Lanjut yaitu golongan B 6.500.000 dan sampai yang C ya, yaitu 9.500.000. Oke, jika salah input maka golongan tidak valid karena di sini yang diberikan deklarasinya hanya BC sesuai dengan ketentuannya. Lanjut ke kalkulasi gaji lembur ya untuk pseudocode-nya. Jika jam lembur 1, maka gaji lemburnya yaitu tadi yang saya bilang, di sini tidak diketikkan 30%, tetapi 0,30. Karena agar hasilnya itu jika kita memasukkannya di Visual Studio Code yang misalkan di program Java, dia akan bekerja seperti itu outputnya ya.
Oke, lanjut ya. Sesuai dengan ini, jika lembur 2 jam dan seterusnya. Sampai dengan output. Nah, oke, sampai dengan output. Di sini pseudocode akan memproses sesuai dengan variabel yang diberikan dari ABC dan juga jenis lembur ya yang diberikan pilihannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 lembur ya, dari 30% sampai 38%, dari 1 jam hingga 5 jam, seperti itu. Oke, penjelasan dari saya mungkin bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan atau kesalahan dalam menangkap informasi. Saya rasa ini sangat sangat berguna ya untuk web ini jauh-jauh hari dari Ibu pembimbing tutorial online karena saya dapat mempelajarinya terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari saya, dan berikut ada sumber referensi ya. Saya sudah masukkan di makalahnya. Oke, akhir kata dari saya, Muhammad Aditya, salam undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pembimbing tutorial online.